Pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu cara untuk bisa mengantarkan individu untuk mencapai tujuan menjadi warga negara Indonesia yang memiliki rasa jiwa kebangsaan serta cinta tanah air. Hal ini merupakan salah satu komponen pendidikan yang berguna untuk mewujudkan komitmen berbangsa dan bernegara. Mengembangkan karakter bangsa merupakan upaya untuk memelihara serta mempertahankan eksistensi negara bangsa dalam mencapai kehormatan, peradaban, dan kebesaran bangsa Indonesia. Pendidikan moral dan karakter merupakan salah satu wujud penanaman nilai-nilai moral dan karakter kepada peserta didik yang meliputi komponen pengetahuan dan kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Karakter bangsa yang dimaksud merupakan suatu sikap dan perilaku yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 yang tercermin dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, pembangunan karakter bangsa keindonesiaan juga dimaknai sebagai suatu proses untuk bisa terus-menerus dalam membina, memperbaiki, mewariskan konsep serta nilai-nilai luhur budaya Indonesia yang dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila dan juga berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga nilai-nilai itu dapat masuk ke dalam diri individu maupun bangsa Indonesia. Sebagai contoh penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dalam sila pertama, contoh penerapannya yaitu mempercayai keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama yang dipercayainya, serta menjalankan kewajiban, dapat menghormati serta bekerja sama dengan pemeluk agama yang berbeda. Sila kedua, contoh penerapannya ialah penerapan kehidupan sehari-hari dengan adanya persamaan hak dan kewajiban serta tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain. Sila ketiga, contoh penerapannya ialah menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa seperti menghindari sifat egois. Sila keempat ialah mengutamakan musyawarah mufakat seperti menyelesaikan permasalahan dengan melakukan musyawarah. Sila kelima, penerapannya ialah meningkatkan kepekaan sosial, seperti melakukan kerja bakti sosial. Oleh karena itu, pembangunan karakter bangsa harus dimaknai sebagai upaya suatu negara kebangsaan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan dasar dan ideologi, serta potensi kolektifnya dalam konteks kehidupan nasional, regional, dan global yang berkeadaban untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, berbudaya, dan berorientasi pada iptek berdasarkan Pancasila yang dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sejarah Pancasila menjadi ideologi bangsa Indonesia sangat berkaitan erat dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata panca yang berarti 5 dan kata sila yang berarti asas atau prinsip, sehingga jika digabungkan memiliki arti yaitu 5 prinsip. Ada 3 tokoh yang mengusulkan calon susunan dasar negara Indonesia ini, yakni Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan usulan dasar negara yang diberi nama Pancasila dan diterima baik oleh seluruh peserta sidang. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki banyak sekali tantangan di tengah perubahan zaman ini. Persoalan yang perlu diwaspadai adalah ketika masyarakat, khususnya generasi muda, tidak lagi memandang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Dan pada era globalisasi, tantangan Pancasila sebagai ideologi negara adalah banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa, seperti radikalisme, ekstremisme, dan konsumerisme. Hal tersebut juga dapat membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas belajar Pancasila dan juga kurangnya efektivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila. Kemudian, tantangan selanjutnya adalah eksklusivisme, yaitu terkait derasnya arus sosial globalisasi
yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi, identitas, gejala polarisasi, dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA. Bonus demografi yang akan segera dinikmati bangsa Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda di tengah arus globalisasi. Seperti yang kita ketahui bersama, Pancasila telah dirumuskan susah payah dan penuh perjuangan semasa dahulu oleh para tokoh bangsa, di mana mereka telah mencurahkan segala isi pikiran mereka untuk keberlangsungan bangsa di masa depan, memikirkan bagaimana bangsa ini bisa tetap bertahan dengan tetap berpegang teguh pada pedoman bangsa dan mempunyai cita-cita yang utuh dalam bentuk sebuah ideologi bangsa. Para tokoh telah memberikan peluang yang sangat banyak dalam perumusan Pancasila ini. Maka, kita sebagai generasi muda harus terus meneruskan perjuangan mereka dengan mempertahankan nilai-nilai Pancasila agar tetap ada di masa sekarang. Sudah tugas kita sebagai generasi muda untuk melanjutkan perjuangan mereka. Generasi bangsa dapat mempertahankan ideologi Pancasila dengan cara konsisten mengamalkan nilai-nilai Pancasilanya. Marilah kita terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sebagai generasi muda. Jika bukan kita sebagai generasi muda, lalu siapa lagi? Ingatlah, kita sebagai generasi muda, generasi yang diharapkan bisa membawa Indonesia terus menjadi lebih baik dengan tetap berpedoman pada ideologi bangsa. Saya Arifa Izatul Ulia dengan NPM 22101081205. Saya Atia Halidatus Syarifah Azharainul dengan NPM 221010283. Saya Firdayani Eka Fianti dengan NPM 22101081088. Saya yang Angelita dengan NPM 22101081230. Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang. Voice ini dibuat dalam rangka tugas pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Dr. Hayat SAP MSI. Demikian yang bisa kelompok 5 paparkan. Semoga bisa menggugah hati teman-teman semua untuk tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, karena jika bukan kita, lalu siapa lagi yang akan mengamalkan nilai-nilainya?